Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novita dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai the element of selection and method selection. Pokok pembahasan kita yaitu yang pertama, pengertian seleksi, yang kedua, elemen dalam proses seleksi, yang ketiga, elemen dasar teknik seleksi, yang keempat, proses dan tahapan seleksi, yang kelima, instrumen seleksi, yang keenam, sistem seleksi yang efektif, yang ketujuh, jenis seleksi, yang kedelapan, peranan rekrutmen dan seleksi, yang kesembilan yaitu kesimpulan. Pengertian seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Seleksi dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima di perusahaan. Dalam hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian diseleksi mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Elemen dasar proses seleksi. Elemen mendasar dalam seleksi adalah penentuan tujuan organisasi. Elemen kedua adalah merancang pekerjaan dengan menentukan kewajiban dan tanggung jawab yang akan dituntut setiap pekerjaan. Elemen ketiga mencakup pengukuran kesuksesan pekerjaan. Penentuan karyawan yang sukses akan menentukan karyawan jenis apa yang akan direkrut dan seleksi di masa mendatang. Elemen keempat, spesifikasi pekerjaan berasal dari analisis pekerjaan yang menentukan karakter keahlian dan latar belakang yang harus dimiliki individu supaya memenuhi persyaratan pekerjaan. Proses dan tahapan seleksi. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhir memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Prosesnya berbeda-beda di tiap perusahaan. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi, persyaratan, testing, wawancara, dan uji fisik. Ada dua konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi, yaitu reliabilitas dan validitas. Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi, yaitu yang pertama, surat-surat rekomendasi. Pada umumnya, surat-surat rekomendasi tidak berkaitan dengan kinerja pekerjaan karena semua mengandung pujian positif. Yang kedua, format atau borang lamaran. Pada tahap ini perlu format baku atau formulir lamaran untuk mempermudah penyeleksi mendapatkan informasi atau data yang lengkap dari calon karyawan. Yang ketiga yaitu tes kemampuan. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap para pelamar dengan syarat yang telah ditetapkan. Yang keempat, tes potensi akademik atau ability test, yaitu mengukur kemampuan pelamar mulai dari kemampuan verbal, keterampilan kualitatif, sampai pada kecepatan persepsi. Yang kelima yaitu tes kepribadian atau personality test, menaksir sifat-sifat atau traits, karakteristik pekerjaan yang cenderung konsisten dan bertahan lama. Yang keenam yaitu tes psikologi. Para pengusaha corporate, pengusaha retail, perdagangan eceran, perbankan, dan perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes psikologi. Tes ini dilakukan di atas kertas dan pensil untuk membuang para pelamar atau menyisihkan para pelamar yang tidak berguna dan dianggap sering mencuri dalam pekerjaan. Namun pada saat ini banyak tes psikologi yang dirancang untuk menganalisis apakah para pelamar mempunyai etika kerja yang baik, dapat dimotivasi, atau sebaliknya dapat dikalahkan oleh tantangan-tantangan pekerjaan. Yang ketujuh yaitu wawancara. Wawancara sebagai suatu pertemuan dari individu yang berhadap-hadapan satu dengan yang lain. Wawancara mempunyai tujuan yang khusus dan diselenggarakan dengan kesadaran.
Suatu wawancara baru terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengharuskan adanya pertemuan pribadi. Yang kedua yaitu mengandung suatu sifat formal atau diadakan dengan suatu tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu persiapan wawancara. Keharusan melakukan persiapan terlebih dahulu merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh seseorang. Sistem seleksi yang efektif. Yang pertama yaitu keakuratan secara tepat dan memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua yaitu keadilan, memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam proses seleksi ini atau sistem seleksi ini. Yang ketiga yaitu keyakinan, orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan mendapatkan manfaat yang diperoleh. Jenis-jenis seleksi. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, yaitu seleksi berupa surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu seleksi secara tertulis seperti tes kecerdasan atau intelligence test, tes kepribadian atau personal test, tes bakat atau aptitude test, tes minat atau interest test, tes prestasi atau achievement test. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu seleksi tidak tertulis seperti tes wawancara, tes praktek atau kesehatan medis. Peranan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan. Khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi atau perusahaan, baik dalam fisik maupun dari segi kemampuan dan keterampilan. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut secara wajar dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik, akan dapat mencegah suatu organisasi mengalami surplus pegawai, kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi tersebut atau perusahaan itu sendiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Seleksi merupakan tahapan setelah rekrutmen, yang artinya terjadi seleksi setelah terpilihnya beberapa calon karyawan dalam proses rekrutmen. Dalam seleksi terdapat beberapa tahapan seperti tahap administrasi, tes tertulis maupun tidak tertulis seperti wawancara dan sebagainya. Setelah melalui berbagai tahapan tersebut, calon karyawan yang terpilih akan dihubungi. Begitu juga dengan calon karyawan yang tidak terpilih juga akan dihubungi sebagai bentuk sopan santun dan agar tidak terjadi hubungan yang buruk antara perusahaan dengan masyarakat. Baik, sekian adalah presentasi dari saya mengenai the element of selection and method selection. Bila ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.